Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidina Syafitri dari kelompok 4 Program Studi Sistem Informasi Universitas Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik dekripsi dari mata kuliah keamanan komputer. Teknik dekripsi berbasis algoritma Blofeld. Setiap orang bermaksud menyimpan sesuatu secara pribadi. Dia akan melakukan segala cara untuk menyembunyikannya, sehingga orang lain tidak tahu. Contoh sederhana, ketika kita ingin mengirim surat kepada seseorang, maka kita membungkus surat tersebut dengan amplop agar tidak terbaca oleh orang lain. Dekripsi. Dekripsi adalah proses mengubah ciphertext menjadi plain text. Proses ini dilakukan oleh penerima. Pesan yang ditransmisikan adalah yang telah berbentuk ciphertext, sehingga orang yang menyadap media transmisi tidak akan dapat memahami pesan yang diperoleh. Jadi, teknik dekripsi ini merupakan teknik membuka pesan yang terkunci atau tersandi oleh teknik enkripsi, yang teknik mengunci dan membukanya ada bermacam-macam. Blok konsep dasar sistem kriptografi dimulai dari plain text atau data yang sebenarnya, kemudian dikunci menggunakan teknik enkripsi. Setelah itu, data yang asli akan menjadi data sandi atau ciphertext. Kemudian untuk mengembalikan ke data sebenarnya atau membuka kunci menggunakan teknik dekripsi, baru data sandi akan menjadi data yang sebenarnya atau plain text. Kriptografi. Kriptografi adalah sebuah seni dan bidang keilmuan dalam penyajian informasi atau pesan dengan tujuan menjaga keamanannya. Salah satu jenis kriptografi adalah kriptografi Blofeld. Kriptografi Blofeld merupakan metode enkripsi dekripsi 64 bit yang mirip dengan DES atau decipher. Blofeld dikembangkan untuk memenuhi kriteria desain yang cepat, kompak, sederhana, dan aman. Program dibuat dengan algoritma Blofeld terdiri dari 3 proses, yaitu subkunci, proses enkripsi atau penyandian dari plain text ke ciphertext, proses dekripsi atau penyandian dari ciphertext ke plain text, proses subkunci, pesan asli dari SOR kan dengan BOX yang telah diinisialisasi, kemudian dilakukan modifikasi dengan masukkan string 0, kata kunci, enkripsi, dekripsi, subkey, plain text, ciphertext, jaringan file. Secara umum, sistem kriptografi dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses meliputi pengubahan file dari file asli menjadi file tersandi, dan pengubahan data file tersandi menjadi file asli kembali. Di dalam sistem kriptografi sering digunakan istilah khusus, yaitu algoritma kriptografi. Algoritma merupakan sekumpulan langkah yang diperlukan untuk mengubah atau transformasi file dari file asli menjadi file tersandi dan sebaliknya. B. Kunci kriptografi merupakan sekumpulan variabel yang terdiri atas urutan bit atau angka yang diperlukan untuk proses transformasi file. Kunci berperan sebagai pengendali proses transformasi. Oleh karena itu, jenis kunci sangat berhubungan. Kriptografi berdasarkan proses enkripsi dan dekripsi. 1. Transposisi. Kunci transposisi merupakan suatu blok kunci yang digunakan untuk mengubah posisi karakter atau bit data asli. 2. Substitusi. Teknik substitusi ini, ciphertext dibentuk dengan melakukan proses penggantian terhadap elemen-elemen plain text dengan simbol atau bilangan. Algoritma kriptografi Blofeld. Blofeld adalah algoritma kunci simetrik yang berarti menggunakan kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan proses dekripsi data. Blofeld merupakan cipherblock yang berarti selama proses enkripsi dan dekripsi, Blofeld akan membagi pesan menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama panjang. Selanjutnya, prinsip perancangan algoritma Blofeld 64 bit. Perancangan pada algoritma Blofeld mempunyai 3 tahap utama, yaitu pembangkit subkunci, proses enkripsi data, dan proses dekripsi data. Cipherblock yang digunakan pada algoritma Blofeld memiliki prinsip, yaitu jaringan Feistel atau Feistel Network, kotak S, dan inisial pibok. Proses pembangkit subkunci. Subkunci merupakan bagian proses awal sebelum melakukan enkripsi maupun dekripsi. Prosesnya yaitu 1. Pertama-tama, pibok dan sbok diinisialisasi secara berurutan dengan string yang tetap seperti pada lampiran.
2. Operasi XOR dilakukan pada P1 dengan 32 bit pertama dari kunci. Operasi XOR dilakukan pada P2 dengan 32 bit kedua dari kunci dan seterusnya untuk setiap bit dari kunci atau sampai P18. Ketiga, P-box dimodifikasi menggunakan enkripsi dengan input string 0. 4. Seluruh P1 dan P2 untuk melakukan proses enkripsi sampai P-box transkrip semua diganti. 5. Seluruh P-box dan keempat S-box diganti dengan keluaran yang berubah secara berurutan dari algoritma Blowfish. Proses dekripsi data. Proses dekripsi sama dengan enkripsi kecuali pada P-box digunakan dengan urutan terbalik. Proses algoritma dekripsi pada Blowfish dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Ciphertext yang akan didekripsi diasumsikan sebagai masukan. Ciphertext disebut diambil sebanyak 64 bit. 2. Ciphertext dibagi menjadi 2 sampai 32 bit. Pertama disebut X1. 32 bit yang kedua disebut XR. Ketiga, X1 sama dengan X1 XOR PI dan XR sama dengan F atau X1 XOR XR. Keempat, X1 ditukar menjadi XR dan XR ditukar menjadi X1. 5. Pertukaran dilakukan sebanyak 16 kali putaran.